Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di perkuliahan statistika dan probabilitas pertemuan ke-11 dengan topik kita masih membahas tentang distribusi sampling ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang eh, distribusi sampling yaitu distribusi Z dan distribusi T ya, atau tabel Z dan tabel T. Nah, hari ini kita akan bahas dua topik, yaitu tentang eh, distribusi chi square atau tabel chi square dan distribusi F atau tabel F. Baik, saya akan share eh, PowerPoint ya, bahan kuliah kita hari ini. Oke, jadi distribusi ya nih. Jadi distribusi chi kuadrat ya. Kadang-kadang ada juga yang menyebutkan chi ya, chi square atau chi square. Ini digunakan untuk menguji varians populasi serta independensi dari tabel kontingensi. Jadi, apakah dengan analisis distribusi chi kuadrat ini, apakah eh, dua variabel ya, dua variabel yang apa namanya, yang sifatnya kategori ya, itu saling berhubungan apa tidak? Nah, ya. Ini bisa diuji dengan distribusi Q kuadrat. Baik, saya akan share ke kalian atau saya akan tunjukkan cara perhitungan Q kuadrat tersebut. Nah, berikut ini adalah contoh kasus eh, hasil pengukuran, ya, hasil pengukuran daya listrik terhadap diameter pembutan, ya, diameter pembutan pada sebuah mesin bubut, ya. Dan apakah ada hubungan antara daya listrik dengan diameter pembutan? Apakah harus daya listrik mempengaruhi kualitas pembubutan? Itu maksudnya. Nah, maka kita bisa menganalisis ya dengan menggunakan chi-square. Ya, chi-square. Baik, di sini sudah ada kategorinya, ya, kategori daya listrik yaitu rendah jika apa namanya, eh, daya berada di antara 1 sampai 1,5 kilowatt. Nah, kemudian tinggi jika di antara 1,6 sampai 2,2 kilowatt. Toleransi pembubutan ya, diameter yang dia dituju adalah 20 ya, 20 mm dengan apa namanya? Dengan toleransi plus minus 0,05. Nah, maka eh, di sini untuk diameter kita bisa buat batas bawahnya ya, 20 dikurang 0,05 berarti 19,95 milimeter ya. Dan batas atasnya berarti 20 ditambah 0,05 berarti 20,05 milimeter batas atasnya. Nah, di luar itu berarti tidak sesuai. Nah, dugaan atau hipotesis yang bisa dibuat adalah H0 itu menyatakan bahwasannya nggak ada hubungan antara diameter dan daya listrik dan diameter. Ya, sementara hipotesis kedua itu menyatakan bahwasanya ada hubungan. Nah, gitu ya. Artinya daya listrik mempengaruhi eh, diameter poros hasil pembuatan. Nah, ketentuan dalam chi-square ya, chi-square itu adalah H0 nih, apa H0 diterima apabila chi hitung, ya, chi hitung itu lebih kecil dari chi tabel. Nah, ya, chi hitung nih dia.
rumusnya ya. Sigma frekuensi observasi dikurang frekuensi harapan pangkat 2 per E. Totalnya ya, total seluruh data. Nah, maka ini datanya, ya, datanya. Ada 25 data. Ya, nah, maka kita akan menetapkan statusnya berdasarkan kategori yang ada di sini. Untuk daya, kita gunakan rumus if aja ya. If jika ini daya ini lebih kecil, ya lebih kecil dari 1,6, ya, maka berarti dia adalah rendah, ya, rendah. Selebihnya berarti adalah tinggi. Nah, keren. Ya, nah, kita lihat ada 1,2 berarti rendah ya. Untuk diameter, apabila, nah ini agak panjang sedikit, panjang rumusnya. If, jika N ya, jika eh, diameter ini lebih besar sama dengan ya, 19,5, bisa kita ambil ini klik 19,5 ya, kunci, dan ini lebih kecil sama dengan 20,5, bisa kita ambil ini kunci ya, tutup kurung, maka itu statusnya adalah sesuai ya, sesuai, sesuai. Selebihnya adalah tidak sesuai, tidak sesuai. Enter. Nah, dari ini saya hilangkan kapitalnya, bold. Nah, baru kemudian kita copy dan sekaligus kita cek. Nah, kita cek kebenarannya. Ya, ini 1,4 di bawah 1,5 ya rendah, 2,07 di atas 2,020 20,07 itu di atas dari 20,05, artinya tidak sesuai. Berarti cocok dah. Nah, kemudian baru kita satukan. Ya, satukan dengan ini N. Kalian bisa belajar nanti apa ya, belajar sendiri Excel-nya. Nah, kita satukan dia. Kita copy. Sehingga statusnya ada yang rendah sesuai, rendah tidak sesuai, tinggi sesuai, dan tinggi tidak sesuai. Selanjutnya, kita cari frekuensinya. Ya, kita cari frekuensinya. Berapa yang rendah sesuai, kemudian berapa yang rendah tidak sesuai. Berapa yang tinggi sesuai, berapa yang tinggi tidak sesuai. Nah, cara gini, ya. Count if, nah, kita gunakan count if, ini range-nya, ini mau kita periksa, koma, kriterianya adalah ambil ini aja, rendah sesuai. Tutup kurung, enter. Nah, ada 7 yang rendah tidak sesuai. Yang rendah sesuai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang lainnya nggak pas, ya kan? Nah, kemudian ini count if lagi. Count if. Untuk yang rendah tidak sesuai. Range-nya ini. Nah, kemudian kriteria adalah rendah tidak sesuai. Tutup kurung, enter. Nah, itu dia. Tinggi sesuai sama. Kita gunakan count if. Range-nya ini. Kemudian kriterianya tinggi sesuai. Tutup kurung, enter. Kemudian tinggi tidak sesuai. Ya. Count if. Range-nya ini. Kemudian kriteria tinggi tidak sesuai, tutup kurung. Nah, maka kita dapat frekuensinya. Ya, baru kita total. Sum ini
tarik kemari. Kemudian ini juga sum, tarik kemari. Nah, baru kita sum. Totalnya harus 25 ya. Kita kan punya 25 data ya, maka total frekuensi harus 25. Nah, ini frekuensi dari kategori ini, kategori chi-square tadi. Nah, selanjutnya kita akan eh, mencari chi-square-nya dengan menggunakan rumus ini tadi. Ini rumusnya SAM. Nah, kita mau cari ini ya, yaitu frekuensi observasi. Nah, frekuensi observasi berarti ini dia. Sementara frekuensi harapan, nah ini yang akan kita hitung ya. Untuk rendah sesuai, frekuensi observasinya 7. Untuk rendah tidak sesuai, 4. Untuk tinggi sesuai 8. Dan untuk tinggi tidak sesuai ada 3. Selanjutnya, harapannya nih berarti ini adalah yang sesuai ya, sesuai. Yang sesuai ini 18 dibagi total dikali rendah. Rendah total, rendah total. Nah, maka dapat 7,29. Itu dia, ya. Kemudian rendah tidak sesuai. Rendah tidak sesuai. Tidak sesuai 7. Ya kan? Dibagi total dikali rendah. Nah, rendah. Nah, maka dapat 3,08 frekuensi harapannya. Baru tinggi sesuai. Tinggi. Ya, sesuai. Sesuai tetap di sini. Dibagi total, tetapi dia dikali dengan ini total tinggi. Ya, baru terakhir eh, tinggi tidak sesuai. Tidak sesuai di sini dibagi total frekuensi dikali tinggi. Nah, jadi ya kan? Dapatlah frekuensi harapannya. Nah, baru kita masukkan ke rumus ini. Kita total dulu satu-satu. Oke. Di buka kurung observasi, frekuensi observasi dikurang frekuensi harapan pangkat 2 ataupun pangkat 2 bagi frekuensi harapan. Nah, itu dia ya. Sekarang tinggal kita copy aja. Nah, kita cek satu-satu, pas ya kan? Baru chi-square adalah totalnya. Chi-square adalah totalnya semua. Maka kita total ya sum. Nah, kita dapatlah chi-square hitungnya. Yaitu chi-square hitung sebesar 0,6815. Ya kan? Nah, untuk cheatable, kita harus pertama cari ada dua yang diperlukan, yaitu pertama degree of freedom atau derajat kebebasan, dan baru tingkat kepercayaan. Nah, untuk degree of freedom itu adalah eh, jumlah ini, jumlah data eh, baris dikurang 1 dikali jumlah data kolom dikurang 1. Jadi 2 kurang 1, 1 dikali juga 2 kurang 1, 1. Sehingga DF-nya adalah 1. Nah, tingkat kepercayaannya adalah 95% atau 0,05. Nah, ini. Maka kita lihat ke tabel chi-square. Ini ada tabel chi-square. Nah, ini tabel chi-square ya. Jadi DF-nya 1, berarti ini kita posisinya. Kita tandai dulu di kuning. Oh, jangan kuning lah. Oh, ya. Hijau kali hijau ya. Nah, kemudian di 0,05 alfanya nih. Berarti kita dapat di sini ya. 3,841. Kita copy aja. Kita letakkan kemari. Tak, paste. Nah, baru kemudian kita mau tahu mana yang besar, ya kan? Nah, kita gini kan. Ya, if
chi square lebih besar ya dari chi table, maka beri tanda lebih besar. Tapi di luar itu, terus selain itu bakal diberi tanda lebih kecil. Nah, ini dia. Ternyata ya chi square hitung lebih kecil dari chi square table. Nah, berarti kalau chi square hitung nih dia nih, ya, chi square hitung lebih kecil dari, maka hipotesis pertama diterima. Artinya interpretasinya adalah tidak ada, ya, tidak ada hubungan antara, ya, tidak ada hubungan antara daya listrik dan eh, diameter poros, ya, hasil pembukaan. Hasil pembukaan. Nah, demikianlah ya proses analisis chi square ya. Semoga kalian bisa memahami. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang distribusi sampling yang terakhir, yaitu distribusi F ya, F. Saya akan share dulu slide-nya. Dan tabel F ini digunakan untuk membandingkan varian. Nah, ini pula ya. Jadi setiap proses, setiap data hasil eksperimental itu pasti ada variansnya. Nah, maka divisi F ini dia membandingkan variansnya. Kenapa harus varian dibandingkan? Karena dari varian itu kita bisa mengetahui bahwasannya dua data atau lebih itu memiliki eh, perbedaan atau tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, itu. Jadi di dalam distribusi F ini kita memerlukan dua derajat kebebasan, yaitu DF1 dan DF2. Dan aplikasi dari distribusi F ini adalah yang terkenal adalah analysis of variance atau ANOVA. Oke, baik, saya akan tunjukkan ke kalian proses analisis distribusi F. Nah, ini soalnya, sebelum itu kita kemari dulu ya. Nah, dalam distribusi F ada juga yang namanya hipotesis, di mana hipotesis atau dugaan pertama itu menyatakan bahwasannya H0 ya, itu menyatakan bahwasannya variannya sama, gitu. Ya, sama aja. Dia datanya sama, tidak ada perbedaan atau tidak ada perubahan signifikan yang terjadi. Sementara hipotesis kedua atau H1 itu menyatakan bahwasannya memang ada perbedaan varian, memang ada perbedaan signifikan antara satu data dan data lain. Nah, kapan diterima hipotesisnya? Yaitu ketika F hitung itu berada di antara batas bawah dan batas atas F tabel. Ya. Nah, rumus perhitungan F hitung adalah varian yang besar dari data tersebut dibagi dengan varian terkecil. Jadi nanti kalau ada dua data, kita akan cari mana yang paling besar, itulah sebagai pembilang, dan mana yang kecil menjadi penyebut. Nah, degree of freedom dalam analisis F tabelnya adalah jumlah data dikurang 1. DF sama dengan N kurang 1. Jadi kalau ada 15 data, berarti DF-nya adalah 14, ya, 15 kurang 1. Dan kemudian untuk di F tabelnya itu membutuhkan, pertama adalah tingkat kepercayaan ya, atau level signifikan itu biasanya dipakai adalah 0,05 ya alfanya, atau 90%. Dan kemudian degree of freedom-nya ya, untuk kedua data tersebut. Untuk batas atas itu tadi. Nah, untuk batas bawah, dari batas atasnya atau kebalikan batas atasnya. Baik, kita akan coba hitung ya. Apa namanya? Analisis variannya. Nah, ini. Jadi ada dua buah mesin bubut.
yaitu mesin bubut A dan B. Kemudian dilakukan pengukuran ya, diperoleh 10 sampel untuk data A, untuk mesin A, dan 12 sampel untuk mesin B. Nah, maka kita akan menghitung apakah mesin A dan B ini masih handal, artinya memiliki kualitas yang sama, atau eh, tidak, ya. Atau ternyata mesin A dan B ini sudah perlu dilakukan perbaikan atau perawatan. Baik, pertama kita akan cari varian untuk mesin A ya. Gunakan rumus var S ya, sampel. Var sampel, enter. Nah, maka dapat variannya 0,008846. Sementara untuk varian B, kita sorot aja, dapat 0,007. Kita perhatikan di sini bahwasannya eh, varian A lebih besar dari varian B. Sehingga F hitungnya adalah varian A dibagi varian B. Nah, maka dapatlah F hitungnya 1,17. DF-nya, DF adalah count DFA ya, atau degree of freedom to A adalah count A ya, tutup kurung dikurang 1,9 ya. Sementara untuk yang B, count B, kita sorot aja datanya, tutup kurung kurang 1. Nah, itu dia. Ya, udah dapat. Nah, sekarang kita tinggal menentukan F table supaya kita bisa tahu untuk posisinya. Nah, F table DF1 adalah varian tertinggi, yaitu A. Nah, kita tabel yang A. DF2 adalah varian yang terendah, B. Nah, maka kita lihat dari tabel ya. Tabel. Jadi DF1 9, DF2 11. Ya, F tabel. Ya. DF1 atas 9, DF bawah 11. Turun ke bawah. Ke bawah. Nah, sehingga kita dapat ya nilai apanya? Nilai F tabelnya adalah 2,9. 2,90. 2,90. Oke. 2,90 ada tadi. Nah, maka kita dapat 2,9. Nah, dapat batas atasnya. Batas bawahnya adalah 1/1 per batas atas. Maka F hitung. Nah, kita perhatikan. F hitung apakah berada antara batas bawah batas atas? Kita perhatikan dia ya 1,17. Lebih kecil dari 2,9 dan lebih besar dari 0,3. Maka nah H0 diterima. Artinya H0 diterima. Artinya interpretasinya adalah mesin bubut. Nah, gitu ya. Mesin bubut A dan B masih cukup handal. Cukup handal untuk proses permesinan. Nah, itu ya. Ya, itu interpretasinya. Baik, analisa eh, distribusi F selanjutnya yang paling terkenal ialah analisis of varian atau dikenal dengan ANOVA. Baik, saya akan tunjukkan di kalian salah satu analisis ANOVA ya, yang sederhana. Nah, ini adalah
data hasil eksperimen ya antara eh, kecepatan potong ya terhadap kekerasan permukaan dengan tiga tingkat kecepatan potong ya. Tiga tingkat kecepatan potong. Kelompok satu merupakan kecepatan rendah atau diwakil dengan simbol V1. Kelompok dua kecepatan sedang atau disimbolkan V2. Dan kelompok tiga adalah kecepatan tinggi, diwakilkan dengan V3. Datanya, data kekerasan diperoleh dari dia. Ya. Untuk V1 diambil, ya, untuk V1 diambil 4 spesimen, untuk V2 juga 4 spesimen dan V3 4 spesimen. Nah, maka kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan signifikan eh, apa namanya pengaruh kecepatan potong terhadap kekerasan permukaan tersebut. Ya. Baik, jadi dari data ini kita cari rata-rata nah, dengan rumus yang umum yaitu average. Ya. Nah, kemudian rata-rata tersebut kita rata-ratakan lagi. Ada rata-rata total. Rata-rata total. Demikian juga jumlahnya ya. Jumlahnya kita total, jumlah data, kemudian kualitas total. Nah, N besar adalah jumlah data keseluruhan, maka kita gunakan count, hitung semua, ada 12 data ya, 4 kali 3, 12. Sementara N kecil adalah data, jumlah data per kelompok. Ya, jadi count, tapi per kelompok dia. Kita ambil satu aja yang P1. Jadi N adalah 4. Nah, maka S between atau namanya jumlah kuadrat antar kelompok namanya S between. Untuk P1 ini adalah ini rumusnya ya, ini ada rumus ini. SS between adalah jumlah data dikali X bar dikulang X bar total pangkat 2. Di X bar ini dia yang P1 eh, sama dengan ini X bar dikurang X bar total kunci ya pangkat 2. Nah, ini nanti kita mau dia bergerak di apa namanya? Di baris ya, kolom kita tahan. Berarti kita tekan F4 sampai di kolom gitu. Enter. Nah, 0. Nah, sekarang kita tinggal copy ke bawah. Nah, kita dapat SS between untuk V29 dan V39. Kemudian kita total. Kita total. Kita total sum ini total semua. Nah, ini baru totalnya, belum dikali dengan N ya, N. Maka SS between adalah totalnya dikali N. Kali N. Maka kita dapat SS between adalah 72. Ya. Nah, selanjutnya eh, degree of freedom dari between adalah K kurang 1. K itu adalah jumlah data, apa namanya, jumlah kelompok, ya, jumlah kelompok. Jadi, count jumlah kelompok itu ada 3. P1 sampai P3. Nah, maka degree of freedom-nya adalah K kurang 1. Nah, degree of freedom ada 2. Maka lagi, MS between-nya itu adalah SS between dibagi DF, degree of freedom. Nah, itu 36 ya. Nah, selanjutnya. Kemudian apa lagi nih? Jumlah kuadrat dalam kelompok, within dalam kelompok. Nah, ini kalau ini kita jumlahkan semua ya. Jadi XIJ dikurang X bar I. Jadi gini, data ini adalah buka kurung 12 ya, dikurang ini rata-ratanya
Kemudian kita kunci ya, F4. Nah, kemudian pangkat 2, si yang ini, yang M4-nya nih, kita mau bergerak dia kolom ya. Baris bertahan. Oke, baru nih betul. Tap, baru tarik bawah. Yes, the test pas ya kan. Oke, pas. Nah, baru kita total ya. Kita total sum nih, enter. Kita total semua, baru kita total lagi sum. Nah, maka dapatlah SS within, SS within, SS within, ya, SS within dalam kelompok adalah 6. SS within 6. Nah, DF within ini adalah N besar atau seluruh total data dibagi data kelompok ya. Jadi kurang data kelompok. N besar 12 dikurang K kelompok. Dapatlah 3. Maka MS within adalah SS within dibagi dengan DF within ya. 0,67. Nah, maka F hitungnya adalah MS between dibagi MS within. Dapat 54. Nah, kemudian kita akan lihat ke tabel F. Tabel F, di mana DF1 adalah, ya, DF1 itu adalah uh, between ya. DF between mana dia? Ini dia. Dan kemudian DF2 adalah DF within. Nah, maka F kritis berarti adalah ini F apa namanya? Nah, F ya kalau kita mau carinya berarti adalah F 0,05, DF 2,9. Iya ya, ya betul. Ya, maka kita cari di tabel F. Tabel F. 29. 2,9 ini dapat 4,26. 4,26 dapat F kritis 4,26. 4,26. Nah, lalu kemudian kita bandingkan ini, kita bandingkan ternyata F hitung lebih besar dari F kritis. Nah, kita lihat di sini. Ternyata H0 ditolak. Kenapa? Karena H0 F hitung harus lebih kecil dari F kritis. Artinya interpretasi dari ANOVA ini adalah memang ada perbedaan. Ada perbedaan signifikan, signifikan apa namanya, perbedaan pengaruh ya, pengaruh perbedaan kecepatan potong terhadap kekasaran permukaan. Nah, itu jadi kita menentukannya tidak dengan feeling-feelingnya ya, tapi kita menentukan dengan analisis. Nah, itu kira-kira contoh sederhana perhitungan ANOVA. Demikianlah materi pertemuan kita
pertemuan ke-11, yaitu eh, analisis distribusi Chi square dan distribusi F. Semoga kalian bisa memahami apa yang telah saya sampaikan dan bisa mempraktekkan atau melatihnya di rumah masing-masing. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.